Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipulo. Mungkin selama ini kita udah ngoding, nulis aja kode, terus yang penting kodenya jalan, terus juga nggak ada bug sesuai dengan requirement yang dibutuhkan dari aplikasinya. Tapi sebetulnya mungkin aja codingan kita itu nggak optimal ataupun kotor ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau membahas bagaimana cara kita untuk menerapkan clean code. Nah, jadi ada satu buah buku yang sebetulnya bisa kita jadikan sebuah reference untuk melakukan clean code ya, kalau kita mau bikin aplikasi ya, ngoding sesuatu gitu. Kenapa kita harus menerapkan clean code ya? Nah, kita lihat alasannya ya nanti. Nah, siapa yang nulis buku ini? Buku ini ditulis oleh Robert Cecil Martin ya, atau panggilan akrabnya sering disebut sebagai Uncle Bob. Nah, di video kali ini saya mau coba bahas beberapa hal yang disampaikan di dalam buku tersebut. Bagaimana caranya kita menulis codingan secara clean. Nah, kita coba buka Visual Studio Code. Karena main teks-teks saya adalah JavaScript, jadi saya akan coba contohkan menggunakan JavaScript. Tapi seharusnya apa yang disampaikan di dalam buku tersebut sifatnya general, sehingga bisa digunakan di semua bahasa pemrograman ya. Nah, yang pertama adalah berhubungan dengan variabel, terutama dari hal namingnya ya. Dimana kalau kita mereference ke buku tersebut ya, ini saya akan bikin sebuah file misalnya index.js. Nah, ketika kita memberikan nama terhadap variabel itu kita harus menggunakan nama yang deskriptif ya. Artinya apa? Artinya adalah nama tersebut bisa kita baca dan kita bisa pahami apa artinya gitu ya. Nah, contoh kalau kita misalnya membuat sebuah variabel menggunakan let di sini. Ada let A sama dengan 20. Nah, kita nggak tahu ya A ini maksudnya apa. Apalagi kalau misalnya kita berkolaborasi dengan developer lain. Tentunya akan bertanya tuh si developer yang lain ya. Maksudnya kamu nulis A ini apa gitu ya. Fungsinya buat apa? Dia adalah nilai apa? Ya, berbeda lagi misalnya kalau kita menulisnya dengan jelas ya. Nilai Afif. Atau lebih spesifik lagi, nilai matematika Afif gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini akan jauh lebih mudah dibaca ya, sehingga inilah yang dinamakan dengan descriptive name ya, atau nama yang bisa dideskripsikan. Nah, sebenarnya kan bisa juga ya pakai komen. Misal di sini let A, terus ya udah di komen aja bahwa ini adalah misalnya nilai matematika Afif. Nah, tapi ini nggak best practice teman-teman ya, nggak bagus dari sisi readability juga nggak bagus ya. Sehingga harusnya sebuah variabel yang menampung nilai namanya itu merepresentasikan isinya gitu. Jadi di sini lebih baik ditulis secara lengkap nilai matematika Afif misalnya ya. Nah, kemudian selain itu kalau kita tadi nulis A kayak gini, ini kan ambigu ya, ambiguitas gitu. Nah, dia nggak jelas, atau juga mau disingkat dia kan ambiguitas, atau juga misalnya kita ngasih nama variabelnya salah. Ini adalah nilai matematika Afif, tapi kita ngasih nama variabelnya ini adalah nilai mahasiswa, udah aja gitu ya. Ini juga ambiguitas ya. Walaupun ini kan secara naming sih benar-benar aja gitu ya, mungkin saja. Tapi kalau dia nilainya tidak sesuai dengan nama dari variabelnya, maka ini juga salah. Jadi makanya nama variabel harus dibuat sejelas mungkin. Kecuali menggunakan singkatan-singkatan yang sudah common gitu ya, atau sering digunakan. Contohnya CTX. CTX ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan konteks. Nah, seperti ini ya. Jadi ada let CTX gitu. Jadi sesuatu hal yang sudah common dan sering digunakan. Nah, selain itu juga kalau kita bikin nama variabel, ini baiknya harus mudah dicari. Misalnya ini nilai matematika Afif ya. Jadi namanya itu harus mudah dicari. Kita udah tahu nih, kita misalnya mau nyari nilai matematika Afif, oh langsung aja ya. Harusnya nama dari variabel itu merepresentasikan apa yang kita cari juga gitu ya. Jadi jangan sampai susah untuk dicari. Atau misalnya ini adalah titik koordinat. Jadi kita tulisnya longitude misalnya gitu ya. Terus di sini ada latitude contoh ya. Nah, ini kan jelas gitu ya. Atau mau diperjelas lagi, misalnya saya mau memasukkan ini longitude dari kampus Universitas Pasundan. Nah, ini lebih representatif lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi lebih
jelas. Walaupun ini panjang banget, cuman memang kalau misalnya banyak ya longitudenya ini akan lebih mudah dicari ya. Jadi itu kalau kita menulis variabel secara clean. Kemudian selain variabel, apalagi yang harus dibikin clean? Yang harus kita bikin clean adalah function. Ya. Di function. Ketika kita menulis function, maka function itu harusnya menjalankan fungsi yang spesifik. Misalnya ya, yaitu adalah print username. Oke, misalnya di sini console.log Afif Syaipullah. Sebuah function seperti ini ya, dan namanya udah jelas, dia adalah print username gitu ya. Nah, jangan di sininya misalnya ngeprint yang lain, console.log nilai MTK 40 misalnya gitu ya. Jadi ada dua console log. Nah, ini kan dari namanya saja sudah jelas print username. Jadi ya udah console.log Afif Syaipullah aja, jangan ditambahin yang lain-lain ya. Sehingga satu fungsi atau nama fungsinya itu harusnya merepresentasikan satu fungsi yang spesifik gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita bikin satu fungsi, dia harus menghandle satu fungsi yang spesifik. Kecuali kalau di sininya misalnya function print data mahasiswa. Nah, kalau seperti ini mungkin bisa ya dua-duanya, bahkan ditambahkan lagi misalnya ada NRP gitu ya. NRP-nya misalnya 1 2 3 4 5 6. Nah, ini boleh-boleh saja gitu ya bikin function seperti ini. Tapi kalau misalnya dia tidak merepresentasikan namanya ya, karena di sini print username tapi ada nilai MTK, maka ini harusnya jangan dilakukan. Jadi fungsi itu namanya merepresentasikan isinya beserta dengan isinya itu hanya spesifik satu saja. Nah, selain itu juga sebuah fungsi itu kalau bisa dibikin sekecil mungkin gitu ya. Jadi as small as possible lah ya. Kenapa? Karena nantinya setiap fungsi itu harusnya dilakukan yang namanya unit testing ya, untuk mendeteksi secara dini potensial bug yang mungkin terjadi. Nah, kalau fungsinya terlalu banyak gitu ya, di dalamnya banyak kalkulasi atau juga misalnya manipulasi data dan lain sebagainya, nah itu better dipecah saja fungsinya. Contoh misalnya ini print data mahasiswa ini terlalu banyak nih ya. Ya sudah dipecah saja. Jadi ada print username atau print misalnya di sini nama mahasiswa. Misal ini terlalu banyak ya. Kemudian ada function lagi print nilai mahasiswa misalnya gitu ya. Jadi di sini print data mahasiswanya kita bisa panggil function-function yang lain gitu ya. Nggak sulit untuk melakukan unit testingnya. Kemudian selain itu juga arguments yang harus dibatasi ya. Arguments itu apa? Ada yang menyebutnya parameters. Contoh, kalau misalnya saya di sini print nama mahasiswa gitu ya. Nah, di sini ada namanya tentu ya. Nah, name-nya adalah misalnya kita tulis di sini name ya. Dan di sini kita nanti panggil seperti ini, console.log name. Berarti kalau saya mau tulis, ya sudah saya panggil print nama mahasiswa, misalnya Afif. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan arguments. Arguments itu yang paling bagus, itu paling banyak 2. Yang paling bagus tuh. Kalau lebih dari 2 itu udah lumayan kompleks, walaupun mungkin sebetulnya ya banyak ya fungsi-fungsi yang menerima banyak arguments gitu. Cuman yang paling bagus kalau codingan kita mau clean itu paling banyak 2 gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini ada print data mahasiswa. Nah, ini kan nanti menerima name ya. Berarti saya harus panggil di sini name. Kemudian ada nilainya. Misalnya di sini nilai gitu ya. Atau ini nama lah. Nama dan nilai. Ini kita panggil nama, yang ini kita masukin nilai, misalnya ya. Ini nilai. Dan yang di sini sama kita concat dengan nilai gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya saya coba di sini print data mahasiswa Budi 90. Ini kan tentu dia akan mengkonsol.log nama dan juga nilai MTK beserta dengan nilai 90-nya gitu ya. Nah, ini masih aman-aman aja, gampang untuk dibaca. Tapi gimana kalau misalnya datanya banyak? Ini kan nilai MTK ya. Ini pun mungkin bisa lebih spesifik, nilai MTK. Ada nilai yang lain, misal gitu ya.
Misalnya di sini ada nilai misalnya algoritma. Nah, di sini berarti nilai algoritma. Dan di sini berarti harus dispesifikin lagi ya, misalnya nilai MTK. Terus nilai algoritma. Di sini berarti kita masukin nilai MTK. Ini pun sama print nilai MTK ya. Terus ada satu lagi yaitu adalah nilai algoritma. Nah, ini ambil dari nilai algoritma. Berarti saya harus tambahin lagi di sini. Misalnya ini 100. Nah, ini kan lumayan ya. Kalau kita lihat codingannya ini jadi lebih panjang lagi ya, dan ini sulit untuk dibaca ya. Semakin banyak argumen itu semakin sulit untuk dibaca gitu. Nah, ini lebih baik dihindari gitu ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya hal tersebut mau kita handle gitu ya. Saya nggak mau nih terlalu panjang seperti ini ya. Sudah, ini kan mungkin bisa dikelompokkan nilai itu ya menjadi sebuah objek. Ya sudah, di sini misalnya nilai. Nah, jadi nanti ada nilai MTK, terus ada nilai algoritma. Nah, kayak gini ya. Terus di sininya diubah aja. Jadi ada MTK 90 misalnya, terus ada algoritma 80. Dianya jadinya objek ya. Ini akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi lebih rapih lah ya. Dan lebih mudah untuk dibaca. Tuh ya. Itu berkaitan dengan function ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah berhubungan dengan komentar. Nah, ini ya. Jadi kalau sebisa mungkin, ini kan mungkin kadang-kadang kita ngasih di sini ya. Komentar ini adalah sebuah koordinat sekolah gitu ya. Nah, memberikan komentar kini ini harusnya dihindari. Ya, ini harus kita hindari. Jadi lebih baik di-delete saja. Ya, jangan menggunakan komentar seperti ini. Oke. Lebih baik ya tadi sudah aja ini longitude sekolah gitu ya. Lebih representatif. Ini pun sama. Ya, latitude sekolah itu contohnya. Terus selain itu jangan gunakan komentar yang redundan. Redundan itu artinya ini, jadi komentarnya itu membicarakan codingannya sendiri gitu ya. Di sini kan udah jelas nih nama functionnya adalah print nilai algoritma mahasiswa. Terus kita bikin komentar lagi di sini ya. Ini adalah function atau fungsi gitu ya. Fungsi untuk menampilkan nilai algoritma dari mahasiswa. Nah ya. Ini kan sudah representatif namanya ya, yaitu ada print nilai algoritma mahasiswa. Ngapain dikasih tahu lagi sama komentar gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan redundant comment ya. Nah, yang baik itu gimana dong kalau kita mau ngasih komentar gitu ya, terus fungsinya komentar tuh buat apa dong gitu ya. Nah, jadinya gini, kalau kita mau ngasih komentar itu adalah pada hal-hal yang mungkin saja membingungkan gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, ini kan saya nggak tahu nih, yang kedua itu apa ya. Nah, ya udah di sini kasih komentar saja. Misalnya data yang kedua, atau jangan data deh, argumen ya. Argumen kedua adalah seluruh nilai dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kalau ini kan boleh-boleh saja ya. Karena dia mendeskripsikan apa yang kita tidak ketahui misalnya gitu ya. Jadi berikan komentar sesuai dengan kebutuhannya. Jangan memberikan komentar kalau sudah representatif, ngapain dikasih komen lagi gitu. Jadi komentar yang menjelaskan sesuatu lah gitu ya. Nah, kemudian selain komentar apalagi ya, yaitu adalah kalau misalnya teman-teman bekerja di industri nantinya itu biasanya tiap perusahaan punya standarisasi kodenya sendiri-sendiri. Nah, kalau nantinya perusahaan punya standarisasi tersebut, maka teman-teman ikuti standarisasinya. Ya, biasanya menggunakan ESLint kalau pakai JavaScript ya. Nah, ESLint-nya itu sudah di set up sesuai dengan standarnya perusahaan. Nah, ikuti convention code yang ada di situ, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga ya, ada yang general juga nih. Misal ya,
Ada perhitungan kayak gini, contoh misalnya ya. Kita mau ngitung total second ya dari jumlah hari tertentu. Misalnya saya punya di sini cons days sama dengan 10. Nah, saya mau convert ini ke dalam detik gitu ya. Berapa detik sih kalau 10 hari itu? Berarti kan days dikali 24 dikali 60 dikali 60. Nah, ini contohnya ya. Ini tidak salah ya. Hasilnya pasti benar. Total secondnya adalah segini. Gitu. Tapi angka-angka ini tidak representatif. Ini tuh apa sih? 24 tuh. 60 tuh apa sih? Ya, yang ini 60 juga gitu. Nantinya bingung. Nah, mendingan kita bikin konstanta aja ya. Di sini misalnya hours per day. Ada 24 jam per hari itu ya. Terus kita bikin konstanta lain, yaitu adalah minutes per hour, 60. Dan second per minute, gitu ya. Nah, yang ini diganti dengan yang ini. Hour per day dikali minutes per hour dan second per minute. Ini jauh lebih baik ya. Lebih readability-nya makin bagus gitu ya. Dibandingkan tadi, 24 ini apa, 60 ini apa, dan yang ini juga sama. Apa gitu ya. Jadi kalau mau ya, hindari penggunaan nomor ya, lebih baik diganti dengan konstanta tertentu. Atau juga kadang-kadang kita mungkin menemukan kayak gini ya. Ada cons price gitu ya. Ini harganya misalnya 10.000. Misalkan kita punya price seperti ini. Terus ditambahkan pajak ya 1.000. Nah, ini kan nggak ngerti kita itu apa ya. Nah, ini better seperti ini aja. Jadi ada price atau mau lebih spesifik lagi misalnya base price ya. Terus ada misalnya di sini tax gitu ya. Itu 10% tuh berarti 0,1 ya. Nah, tinggal bikin di sini total price. Ya, ini lebih representatif. Jadi base price ditambah dengan base price dikali tax. Gitu ya. Ini jauh lebih baik lagi. Jadi variabelnya menggunakan explanatory ya disebutnya. Jadi lebih mudah dijelaskan. Ya, itu secara general saja. Gitu ya. Jadi sedikit aja mengenai gambaran bagaimana clean code ya itu diterapkan di industri IT terutama ya supaya nantinya kita kan bekerja itu tidak sendirian ya, tapi kita kerja dengan banyak orang ya. Nah, pastinya styling coding tiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Makanya perlu distandarisasi. Nah, dengan kita menerapkan clean code seperti ini, setidaknya kita bisa mempermudah orang lain kalau mau baca codingan kita. Gitu ya. Jadi tujuan clean code itu sebenarnya untuk itu ya. Ketika kita berkolaborasi. Mungkin saja kalau misalnya kita sendiri yang ngoding, ya saya tulis di sininya lon dan lat. Ini saya paham-paham aja. Gitu ya. Tapi kan orang lain kalau baca ini belum tentu tahu. Ya, jadi itu sedikit aja mengenai clean code ya. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang bisa kita rapihin lagi dari codingan kita. Nah, cuman saya ajarin aja yang basic-basicnya dulu. Kalau teman-teman masih penasaran, pengen tahu codingan yang lebih baik itu seperti apa, misalnya setup ESLint seperti apa gitu ya. Kalau kita mau ngoding React supaya codingan kita nggak berantakan, nah mungkin nanti di next video saya akan coba bahas mengenai hal tersebut ya. Dan kalau teman-teman misalnya tertarik untuk baca-baca lebih lanjut lagi ya, silakan teman-teman buka aja bukunya Robert Martin mengenai clean code ya. Ini A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.